Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Selasa 16 April 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati, jiwa, dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dalam bahasa Batak Toba, ulaun ni apostel bidopat ayat 31. Jadi dung martangiang nasida, humut telma inganan perpunguan nasida, jalagok to di perbadia ma nasida saluhutna. Gabi marhiras ni rohama nasida, maka tahun hatani debata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat mewartakan Injil Kristus, suka atau tidak suka, setiap orang percaya harus berani menghadapi tantangan, baik yang berasal dari diri sendiri atau dari orang lain. Karena itu kita harus memiliki prinsip dan pedoman hidup, yaitu sebesar apapun tantangan yang dihadapi, kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong dan menopang umatnya untuk menjadi saksinya dan berkat bagi sesamanya. Nas kita hari ini adalah bagian dari perikop tentang peristiwa berkumpulnya para murid pasca keputusan Mahkamah Agama mengadili Petrus dan Yohanes atas pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Mahkamah Agama tidak memiliki alasan apapun untuk menjerat Petrus dan Yohanes. Yang bisa dilakukan mereka hanyalah melarang kedua rasul Yesus itu melanjutkan kegiatan mengajar, berkhotbah, dan pemberitaan Injil. Keduanya pun dilepaskan dari hukuman. Bagi Petrus dan Yohanes, apa yang mereka alami tidak lepas dari perlindungan Allah. Apa yang dilakukan Petrus dan para murid lainnya saat mereka berkumpul? Mereka bersekutu dan berbagi cerita, pengalaman, tantangan, dan kesaksian. Bagaimana Roh Allah menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Meski ada rasa takut dan gentar, namun semua kesaksian yang mereka dengar memberikan kekuatan. Karena itu, mereka sepakat bersatu hati untuk berdoa bersama kepada Allah. Kepasrahan mereka kepada Tuhan dalam doa menunjukkan bahwa mereka sangat memahami bahwa tugas pemberitaan Injil adalah milik Tuhan dan mereka ikut serta bertanggung jawab atas mandat tersebut. Selain itu, mereka juga menyadari ada risiko yang harus berani dipikul bersama-sama. Itu sebabnya mereka meminta kepada Allah kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Allah, mereka memiliki keberanian untuk berhadapan dengan tantangan apapun. Dalam pemberitaan Injil, doa memegang peranan yang penting. Dalam doa akan timbul kekuatan dan keberanian. Saat berdoa, kita menyadari bahwa kita tidak berjuang sendirian. Ada begitu banyak rekan seperjuangan yang mendukung kita. Dukungan itulah yang menciptakan ikatan kebersamaan dan menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Doa adalah kekuatan dan kehidupan umat manusia. Tanpa doa, manusia kehilangan harapan dan kehidupan yang sejati. Sebab doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Manusia yang hidup dalam doa adalah manusia yang kuat, karena dia berlindung dan bernaung kepada sang kekuatan sejati yang juga segala sumber kekuatan manusia dan dunia. Sebab orang yang hidup dalam doa, mereka memiliki iman yang teguh, kokoh, dan kuat dalam Tuhan. Sesungguhnya kekuatan doa dahsyat, heran, dan luar biasa. Doa dapat mengubah segala sesuatu, apapun itu. Bahkan doa dapat mengguncang dunia. Mengapa? Karena doa adalah percakapan dengan Tuhan. Tuhan yang adalah pemilik dan penguasa alam semesta itu, sanggup melakukan apapun yang Dia mau, jika Dia menghendakinya. Apapun itu pasti terjadi. Ketika kita berdoa dengan benar dan sungguh, Allah mendengar dan mengabulkannya. Jika Allah menjawab dan mengabulkan doa kita, maka Dia akan melakukan mujizatnya bagi kita. Dia akan melakukan hal ajaib yang dahsyat, heran, dan luar biasa.
termasuk menggoncang bumi seperti yang dialami dan diterima para rasul dan jemaat mula-mula ketika mereka berdoa bersama kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sungguh ajaib, dahsyat dan luar biasa. Allah kita di dalam Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Hal yang mustahil di hadapan manusia tidak baginya. Para hamba Tuhan bersama jemaat mula-mula yang terkumpul berdoa, memohon kepadanya, maka Allah mendengar doa mereka dan menjawabnya. Keajaiban pun terjadi di tempat di mana mereka berada. Bergoyang, semua mereka kepenuhan Roh Allah. Mereka pun jadi lebih berani memberitakan firman Allah kepada semua orang. Dan firman Tuhan itu terus disebarkan ke seluruh dunia dan telah sampai kepada kita hingga saat ini. Itulah kekuatan kuasa doa. Sebab sesungguhnya bukan doa itu yang berkuasa, tetapi tempat kita memohon doa kita, itulah yang amat sangat maha kuasa. Dia memiliki segalanya, dan Dia pemilik segalanya itu. Dan segalanya tanpa Dia adalah kehampaan. Maka ketika kita memohon dengan sungguh, Allah akan mendengar doa kita dan mengabulkannya. Apa masalah kita saat ini? Besarkah? Beratkah? Sesungguhnya, sebesar dan seberat apapun persoalan hidup kita, itu ringan di hadapan Tuhan. Yang berat, pasti Tuhan ubah jadi berkat. Tuhan akan ubahkan masalah yang besar jadi seberkas cahaya harapan dan kasih yang menyelamatkan dan memenangkan kita dari berbagai persoalan dunia. Karena Dia sanggup melakukan apapun untuk umatnya yang Dia kasihi. Itulah Anda dan saya. Kita yang percaya padanya, uang yang tiada henti berdoa dan memohon kepadanya. Asal kita percaya saja dan yakin, setia dan taat padanya, pasrah sepenuhnya kepada Dia, maka Allah akan mendengar jeritan hati kita. Dia mengabulkan doa kita. Allah sangat mengasihi orang yang tiada henti berdoa dan memohon kepadanya. Allah akan menepati janjinya, menolong dan memberkati kita secara heran, dahsyat dan luar biasa, melebihi apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Doa orang benar dan orang yang patah hatinya didengar Tuhan dengan kasih-Nya yang ajaib. Sebab Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya, namun tetap pasrah diri padanya dan tetap setia padanya. Berdoa saja. Nantikan kedahsyatan kekuatan doa. Nantikan kuasa kasih Tuhan yang dahsyat dan heran akan terjadi dalam hidup kita. Asal kita pasrah penuh padanya dan mau hidup setia dan taat padanya, Tuhan pasti mengabulkan doa kita secara heran, dahsyat dan luar biasa. Percayalah padanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami merasakan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan keluh kami di hadapan-Mu. Kabulkanlah menurut kehendak, kuasa dan kasih-Mu yang heran, dahsyat dan luar biasa. Hanya kepada-Mu saja kami memohon. Kasihanilah kami. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dengan kuasa doa. Immanuel.